Video ini sebenarnya direkam pada tanggal 26 Desember tahun 2023, namun karena market masih tutup, maka di sini datanya masih 22 Desember tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham TB atau dana berata luhur TBK. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, TB berada di harga Rp770. Nah, di luar saham TB ini, kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi nggak punya banyak waktu dan lagi di jalan, ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, lagi punya banyak waktu dan lagi nggak di jalan, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham TB ini. Deal ya, kita langsung ke snapnya TB. Di video sebelumnya, kami sudah menyebutkan kalau TB secara fundamental dia masih mewah dan TB secara fundamental masih cukup bagus. Lalu sekarang untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham TB ini, kita harus mengerjakan dua PR utama dulu. PR pertama yaitu kira-kira di kuartal 4 2023 nanti, TB itu labanya naik berapa persen lagi. Dan PR kedua, kira-kira DPR yang akan dibagikan TB di 2023 nanti itu berapa persen. Cuman, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini, lalu share sebanyak-banyaknya video ini agar Anda membantu kami membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Jika dilihat dari riwayatnya, ketika TB menghasilkan laba, labanya selalu naik di kuartal 4-nya. Tahun 2019, kuartal 4 naik 37%, tahun 2021 naik 55%, tahun 2022 naik 45%. Nah, tahun 2023 ini, kuartal 4-nya naik berapa persen? Nah, jika dilihat dari penurunan laba di kuartal 3-nya, di sini paling logis itu seperti tahun 2019. Kenapa? Kenapa nggak kayak 45%? Kenapa nggak 55%? Karena kedua tahun ini di kuartal 3-nya terjadi kenaikan cukup signifikan. Makanya kemungkinan di kuartal 4-nya juga bisa terjadi kenaikan cukup signifikan. Begitu juga dengan harga batu bara yang sedang naik juga, ya, faktor keduanya. Nah, makanya di sini kami lebih cenderung menggunakan yang 37%. Seperti itu. PR pertama kita anggap selesai. PR kedua. Nah, untuk PR kedua, ya, di sini ada 3 riwayat DPR yang menurut kami logis, yaitu tahun 2019, 2021, dan 2022. Kenapa logis? Karena ketika dia menghasilkan laba, dia bagi dividen. Tahun 2021 juga hasil laba, terus dia ada bagi dividen. Terus tahun 2022 dia ada labanya, dia bagi dividen. Nah, di tahun 2020 dia kan lagi rugi nih. Kok dia mau-mauan bagi dividen? Makanya bagi kami ini nggak logis. Nah, kita ada 3 riwayat, 3 pilihan. Ada yang optimis, pesimis, dan confident. Kenapa saya sebut ini confident? Karena begini, saat ini terjadi penurunan laba. Dengan penurunan laba yang mencapai 23%, si TB ini kemungkinan akan berhati-hati dalam memberikan DPR-nya. Makanya, dia akan menurunkan, kemungkinan akan menurunkan DPR-nya, nggak 46% lagi seperti tahun kemarin. Tapi kemungkinan ya kembali ke 39% atau 40%. Maka di sini kami lebih cenderung menggunakan yang 39%. Maka jika labanya naik 37% lagi, jika DPR-nya 39%, maka dividen yield yang akan dibagikan itu 9,3% dengan SOBD 2,38. Lalu harga murahnya udah kelewat 7%, harga wajarnya masih berpotensi naik 39% lagi, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 86% lagi. Mungkin Anda akan protes, Min, kayaknya walaupun TB di kuartal 3-nya itu terjadi penurunan, ya,
Mungkin nggak dia menggenjot performanya agar tidak jauh beda dari tahun kemarin? Mungkin aja. Maka di sini kemungkinan akan naik 45% ataupun 55%. Kita ambil yang 45% dulu. Jika labanya naik 45% dan jika DPR-nya 39%, maka dividend yield itu 9,8, lalu SOBD 2,52, dengan harga murah yang udah kelewat 2%, harga wajar masih berpotensi naik 47% lagi, dan harga mahal masih berpotensi naik 96% lagi. Min, coba deh DPR-nya naikkan seperti tahun kemarin, yaitu 46%. Oke, kita coba 46%. Nah, kalau labanya naik 45%, kalau DPR-nya 46%, maka dividen yield-nya itu 11,6%. Dengan SOBD 2,52, harga murahnya masih berpotensi naik 16% lagi, harga wajarnya masih berpotensi naik 74%, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 132% lagi. Nah, kami lebih cenderung yang mana? Kami lebih cenderung menggunakan yang 37 dan 39%. Mengapa demikian? Karena kami ingin berhati-hati saja jika seandainya perkiraan kami melesetnya nggak jauh-jauh amat. Dengan keuntungan yang nggak terlalu jauh beda gitu. Jadi dari sini dapat disimpulkan kalau TB ini masih di kisaran harga murahnya. Dan buat Anda yang ingin dihitungkan juga kisaran harga murah, wajar dan mahal saham-saham yang sedang Anda pegang, saham-saham yang sedang Anda incar, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Nah, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template original dari saham nyantai yang membantu kami dalam menganalisa fundamental sebuah saham dan menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya sebuah saham. Kalau Anda punya SNET ini, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahal saham-saham yang sedang Anda pegang, saham-saham yang sedang Anda incar secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda tidak gampang FOMO, Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat saham yang sedang Anda incar atau sedang Anda pegang harganya tiba-tiba berubah secara drastis. Karena Anda tahu kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham tersebut. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga memiliki penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, secara fundamental mewah, secara valuasi masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi. Nanti Anda klik aja, nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Isi nama depan Anda, isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocornya. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar, Anda mau ambil penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.